antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Indah sekali, bahagia sekali pada pagi yang sejuk ini kita dipertemukan di bulan yang istimewa, bulan Ramadan yang detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, malam maupun siangnya adalah malam-malam yang penuh rahmat, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, penuh semangat ibadah. Nah, mudah-mudahan jiwa kita mendapatkan cahaya Ramadan itu sehingga waktu yang tinggal 11 hari ini bisa kita maksimalkan dengan rangkaian ibadah yang terbaik. Tidak terasa Ramadan yang kemarin kita tunggu-tunggu begitu datang cepat sekali ya, dan ini Masya Allah kita sungguh rugi kalau kita tidak bisa memaksimalkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, baik, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliaulah kita mengenal Islam, dan mudah-mudahan kita mampu meneladani kepribadiannya dalam segala aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Mas, calon suami, calon istri di sekolah merawat cinta yang dirahmati Allah, ya indah sekali sekolah merawat cinta, karena sesungguhnya mencintai atau cinta itu sendiri mudah ya kita mencintai, tetapi merawatnya itu yang kadang tidak mudah. Maka sekolah ini penting sekali untuk diikuti sehingga kita bisa istiqomah mencintai, dan mencintai itu prinsipnya memberi, ya, selalu memberi perhatian, memberi kebaikan, ya, memberi kepedulian, gitu. Ya, kalau kita dalam cinta ini senantiasa berharap apa yang kudapat, nah kita tidak akan dapat apa-apa, adanya kecewa. Ya, mudah-mudahan melalui sekolah merawat cinta ini banyak hal yang bisa didapat dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah Zoomiyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini tema kita adalah andai ini Ramadan terakhir. Masya Allah, sedih ya, tinggal 11 hari. Dan mari kita introspeksi diri. Tubaliman syaghallahu aibu an-binas. Beruntunglah orang-orang yang banyak introspeksi diri, banyak mencari kekurangan diri, kelemahan diri, daripada banyak mencari kekurangan orang lain. Dan di dalam Ramadan ini, coba kita ingat-ingat. Dari awal sampai akhir, sudah berapa kebaikan yang kita lakukan? Puasa kita sudahkah menjadi puasa yang terbaik? Atau justru malah rusak karena kata-kata, karena sikap kita, karena prasangka kita, ya, sehingga dapatnya lapar dan dahaga. Ini mari kita introspeksi diri. Kemudian bagaimana sholat kita? Apakah sudah senantiasa sholat berjamaah di awal waktu? Ya, begitu juga kepedulian kita kepada saudara kita, apakah lebih baik atau justru malah menurun atau sama saja di bulan yang lain. Nah, ini mari kita introspeksi diri di hari yang ke-19. Ya. Tinggal 11 hari lagi. Kalau kita berharap mendapatkan itqun minan nar, ya, lepas terbebas dari api neraka, rasanya masih jauh itu kita dapatkan apabila kita tidak mengejar dengan sebaik-baiknya waktu yang tinggal sedikit ini. Baik, kita tidak tahu di antara kita siapa yang kira-kira akan dipanggil lebih dulu. Ya, apakah kita besok masih bisa berpuasa? Apakah nanti sore kita masih bisa berbuka? Apakah nanti kita masih bisa berjamaah? Kita tidak tahu, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, mati itu setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan kita tidak tahu ya siapa di antara kita itu yang duluan. Banyak saudara-saudara kita
Yang kemarin ketemu loh, kita masih ngomong loh, kita masih bicara loh, kita masih ini. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Apalagi di masa pandemi ini. Banyak sekali saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang baru saja ketemu dalam keadaan sehat walafiat sudah dipanggil oleh Allah. Dan kita tidak tahu apakah kita juga akan bisa sampai akhir Ramadan. Yang lebih sedih lagi kalau sampai akhir Ramadan kita diberi kesehatan, kita diberi kenikmatan, kita diberi kesempatan, tetapi tidak menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, untuk itu mari kita banyak introspeksi diri di 10 hari yang terakhir ini. Baik. Untuk itu selagi masih ada waktu, iktanim khamsan qabla khamsin, ya, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayata qabla mautika. Maka gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Ya, ini mungkin banyak yang sudah hafal dengan lagunya. Gunakan 5 perkara, ya. Demi masa sesungguhnya manusia berugi, ya, sungguh rugi, ya. Melainkan yang beriman dan beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh yang beruntung itu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara ini pasti akan datang pada kita. Yang pertama, sehat sebelum sakit. Ya, tidak ada orang yang sakit terus, tapi juga tidak ada orang yang sehat terus. Meskipun hanya sekedar tertusuk duri, pasti atau pilek atau pusing, pasti pernah merasakan. Maka mumpung kita dalam keadaan sehat, semangatkan, ya, isi dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang berlipat ganda pahala. Kemudian muda sebelum tua. Hari ini kita merasa muda, semuanya merasa muda. Dibandingkan nanti malam, besok pagi, sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, kita lebih tua daripada hari ini. Dan ketika kita merasa muda, semangat, ya, semangat untuk melakukan banyak hal. Tetapi ketika kita merasa tua, udah lemes-lemesan, udah tua aja. Ngapain harus susah-susah cari ilmu dan sebagainya. Tapi kita harus selalu merasa muda. Kemudian kayamu sebelum miskin. Ketika kita punya sesuatu dan niat untuk mensedekahkan atau menginfakkan, segera. Karena apa? Kalau tidak segera, setan lebih lihai untuk merayu kita agar tidak melakukan infak sedekah dan sebagainya itu. Ya, bisa-bisa tahu-tahu habis entah kemana. Ya, maka ketika sudah punya niat untuk menginfakkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu, segera. Ya, nah, kemudian lapangmu sebelum sempit. Ya, mumpung kita punya waktu, ya. Kadang-kadang kita, ya Allah, pekerjaan menumpuk, anak rewel, ya, belum lagi tugas-tugas yang lain menuntut untuk segera diselesaikan, ya. Selama kita ada waktu dan kalau kita gunakan untuk ibadah, saya kira barokah, ya, waktu itu barokah. Apalagi di bulan Ramadan dimaksimalkan dengan Al-Qur'an, ya. Kadang-kadang, nggak ada waktu untuk baca Al-Quran. Tapi ketika justru baca Al-Quran dulu, yang lain tuh kok mudah, cukup waktu itu cukup, ya, luar biasa. Nah, itu jadi kemudian hidupmu sebelum mati, ya. Hidupmu sebelum matimu. Maka mumpung kita masih diberi hidup, karena kita tidak tahu sampai kapan diberi kesempatan hidup ini, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Karena ketika malaikat Israel itu sudah datang, gitu ya, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk mengelak, gitu. Bahkan pernah Nabi Musa itu diberi kesempatan bisa diberi
kemampuan untuk bisa bicara dengan malaikat. Waktu itu Nabi Musa bilang sama malaikat Israel, wahai malaikat Israel, besok kalau mau jabut nyawaku, kabari dulu aku gitu ya, SMS dulu atau WA dulu gitu ya kalau kita sekarang ya, kabari dulu. Siap, kata malaikat Israel. Kemudian sekian lama gitu, malaikat Israel datang lagi gitu. Nah kemudian apa yang dikatakannya? Nabi Musa bilang, loh, Israel, kenapa kamu datang gitu? Wahai Musa, ya, tugasku adalah menjemput nyawa, ya. Maka aku datang untuk menjemput nyawaku, ya. Loh, aku kan udah bilang kalau mau datang WA dulu gitu ya. Dulu kan katanya siap gitu. Wahai Musa, tidak sadarkah engkau bahwa aku telah mengutus dutaku? Ya, aku telah mengutus dutaku. Nah, kapan kata Nabi Musa? Wahai Musa, berdirilah engkau di depan cermin. Ya, lihat kulitmu yang dulu halus mulus, sekarang sedikit demi sedikit sudah keriput. Rambutmu yang dulu hitam kelam, bagai iklan sampo, gitu. Sekarang satu demi satu sudah memutih. Matamu yang dulu bisa memandang dengan nanar, dengan jelas, gitu. Bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata, gitu ya. Sekarang sedikit demi sedikit sudah rabun. Ya. Kalau tidak pakai kacamata nggak kelihatan. Wahai Musa, dulu telingamu yang bisa untuk mendengar apa saja dengan jelas. Sekarang sedikit demi sedikit, kadang kalau orang tua yang buat sing seru tole gitu ya. Nah itu artinya kenikmatan itu sudah dikurangi. Wahai Musa, dulu badanmu yang kekar ya, bagaikan otot kawang balung besi gitu ya, karena gagahnya, tapi sedikit demi sedikit sekarang sudah rapuh. Nah, maka Musa, itulah dutaku. Sadarlah bahwa aku akan segera datang bila itu sudah datang padamu. Maka jamaah sekalian, kalau hari demi hari, kadang-kadang gigi kita sudah tanggal, kulit-kulit kita sudah keriput, mata kita sudah agak rabun, pendengaran kita tidak sejelas yang dulu, itu artinya malaikat Israel sudah dekat, ya, lebih dekat daripada yang dulu. Maka kita sadari, jangan main-main lagi, ya, jangan main-main lagi. Waktu ini hanya untuk ibadah. Bahwa Allah menciptakan kita, inna khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Bahwa Allah menciptakan kita dan jin bahkan itu tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sedih sekarang saya kalau lihat anak-anak muda di tepi-tepi jalan, katanya ngabuburit, katanya menunggu buka. Kenapa tidak di masjid? Kenapa tidak etika? Kenapa tidak sibuk membaca Al-Quran? Kenapa tidak sibuk berzikir? Di tepi-tepi jalan main petasan. Belum lagi nanti kalau membahayakan orang lain, ya, ketika dilemparkan meledak, coba bahaya sekali. Saya tidak tahu apakah di tempat saudara sekalian terjadi itu, karena di beberapa kampung di Yogyakarta banyak terjadi kelompok-kelompok anak-anak muda yang bergerombol seperti itu menyedihkan. Ya, ini yang menyanyiakan waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat mahal. Karena kelak ketika kita meninggal itu akan ditanya, untuk apa waktumu, untuk apa waktu sehatmu, untuk apa pandangan matamu, pendengaranmu, akalmu, dan semuanya. Kakimu, tanganmu, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, juga mungkin ingat bagaimana lagunya Bimbo. Ini Ramadan tinggal 11 hari lagi. Allah, sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Lihat, nanti coba rasakan. Tahu-tahu sudah, ya Allah, kok sudah takbir gitu ya. Kok sudah Idul Fitri gitu. Ya. Nah, maka ingat lagunya Bimbo itu. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Kaum muslimin dan
muslimat sedunia, seluruh negeri dipersatukan dalam memohon lindungan. Semua umat muslim seluruh dunia dipersatukan, amalannya sama, semua puasa. Di saat buka semua buka. Di saat sahur semua sahur, insya Allah. Gerakan agama mana yang bisa seperti itu? Indahnya luar biasa. Ya, itulah dipersatukan dalam memohon ridhonya. Nah, ini kita nikmati. Karena di bulan lain nggak ada seperti ini, ya, nggak ada. Insya Allah. Mari kita nikmati sebaik-baiknya, diisi dengan ibadah sebaik-baiknya. Nah, baik, next. Nah, ini hati-hati atas kenikmatan sehat dan sempat. Saya yakin semua jamaah Zumiyah pada pagi hari ini semuanya sehat ya. Mudah-mudahan keluarga juga demikian. Tetapi ingat bahwa tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Ya. Apa itu? Wah, aku kan sehat, ya. Aku kan cantik, aku kan pinter, aku kan. Nah, aku kan. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa. Itu dititipkan, bukan karena kita mampu. Ya. Itu kalau bukan Allah meminjam nih kemampuan, kecerdasan, kekayaan, kebaikan, kita itu nggak akan jadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik itu karena rahmat Allah, ya. Karena titipan Allah. Ya Allah, ya Aziz yang maha perkasa, ya Alim yang maha mengetahui, ya Rashid yang maha cerdas. Ya. Kalau kita merasa wah, aku aman terus, ya. Padahal itu ya salam yang memberi keselamatan kita. Itu semua titipan, bukan karena kita hebat, bukan. Karena apa? Malatus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Ini yang akan ditanyakan surat At-Takatsur ayat 8 itu. Ya, itu yang akan ditanyakan oleh Allah pada kita. Untuk apa ilmumu, untuk apa kesehatanmu, dan sebagainya. Ya, nih hati-hati. Nah, kemudian Rasulullah itu wanti-wanti, mengingatkan ya, pada kita bahwa banyak manusia merugi karena dua nikmat, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kadang orang kalau sakit sudah ya Allah mudah-mudahan aku sehat, nanti kalau aku sehat aku akan ibadah dengan baik, aku akan bersedekah, aku akan. Tetapi ketika sudah sehat lupa, ya. Banyak di akhir-akhir Ramadan seperti ini yang ramai apa? Mall, bertawaf di mall. Coba kalau justru etikaf di masjid, diramekan masjid itu lebih indah sekali itu, ya. Tapi orang merasa waktu punya kesempatan, justru lupa bahwa inilah saya diberi waktu, diberi kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya mumpung bulan Ramadan. Dan ini mahal karena kita belum tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih ketemu lagi. Ya. Baik, next. Nah, kenapa kita harus memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Kalau Ramadan itu syahrul Allah, pahala puasa itu atas tanggungan Allah. Apa yang bisa kita banggakan dengan puasa? Ya, puasa itu nggak bisa dibanggakan apa-apa. Kalau kita sedekah masih bisa dinilai oleh orang. Orang akan bilang, kalau dia itu dermawan loh, dia itu orang yang baik loh, dia itu suka memberi loh. Itu masih bisa disanjung-sanjung, bisa dilihat orang gitu. Bisa dibanggakan, tetapi kalau puasa itu apa yang bisa kita banggakan? Mulut kita aja bau, ya, wajah kita pucet, lemes, ya. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan. Maka dalam keadaan seperti itu Allah langsung yang menilai. Maka syahrul Allah, ya, bulan pahala puasa atas tanggungan Allah. Misalnya saya